times. For you I give it one more try. What's up, Bray? Poco F4 GT. Ya, Poco F4 GT ini seri terbaru di jajaran HP Poco Indonesia ya, Bray. Karena dulu di Indonesia tuh nggak ada Poco F3 GT. Ada dulu versi global, nggak dimasukin oleh Poco Indonesia ke Indonesia. F3 GT itu dulu pakai chipset Dimensity 1200 ya, kenceng juga pada zamannya. Nah, kalau F4 GT ini pakai Snapdragon yang paling tinggi saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Nanti kita bahas untuk spek lengkapannya. Tapi yang bikin menarik dari HP ini adalah bahwasannya Poco F4 GT ini adalah seri Poco dengan harga yang cukup tinggi ya, Bray, menurut saya untuk di jajaran HP Poco Indonesia, karena HP Poco itu kan terkenal dengan harga yang sangat terjangkau, terus speknya tinggi. Ya, bukan berarti Poco F4 GT ini mahal juga sih, karena memang spek yang ditanam di Poco F4 GT ini keren banget coy. Langsung aja kita bahas spesifikasinya. Kita mulai dari layarnya. Ukuran layar Poco F4 GT 6,67 inci yang menurut saya ini cukup besar ya, Bray. Bisa enak untuk kita main game, nonton, apalagi kan F4 GT ini ada emblem-emblem gamingnya. Jadi otomatis pengguna Poco F4 GT ini nantinya sebagian besar tuh adalah pencinta gaming gitu ya. Apalagi layar yang digunakan tuh AMOLED ya, panel AMOLED yang saturasi warna itu cukup enak di mata, resolusinya juga padat, Full HD+, refresh rate-nya juga mulus 120 Hz, touch sampling rate-nya juga cukup tinggi ya, 480 Hz, jadi no delay touch lah ya. Udah support HDR10 Plus juga, dilindungi sama Corning Gorilla Glass Victus juga. Ya udah oke sih dari segi layar. Lanjut kita bahas kamera belakangnya. Lensa utamanya menggunakan resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686. Secara resolusi nggak ada yang beda sih ya dari Poco F3 GT versi global dulu. Cuman di F4 GT ini menggunakan sensor Sony nih, Bray. Ya sebagaimana kita tahu sensor Sony itu emang bagus sih untuk dipakai foto siang ataupun foto malam. Dynamic range yang ditangkap juga bagus, kualitas gambarnya juga oke gitu. Jadi ini adalah suatu peningkatan sih di F4 GT ini. Lensa keduanya 8 megapiksel untuk lensa ultrawide yang sudutnya 120 derajat, cukup luas juga. Lensa ketiganya 2 megapiksel untuk makro buat teman-teman yang senang foto yang benda-benda kecil kayak semut atau butiran-butiran air bekas embun itu ya di daun. Nah, pakai lensa 2 megapiksel ini bisa untuk mendukung itu. Untuk hasil fotonya bisa dicek di website resmi Poco Indonesia ya, Bray. Linknya saya letak di deskripsi video. Resolusi videonya sendiri nembus di 4K 60 fps sebanding lah dengan chipset yang diberikan di Poco F4 GT ini. Dan di kamera belakang itu ada lampu RGB-nya, Bray. Hidup dia kalau ada notif masuk gitu. Cakep ya. Apalagi emang ini emblem-emblemnya gaming gitu ya. Emblem gaming kan rata-rata ada lampu-lampu RGB-nya dan ini keren sih menurut saya. Untuk kamera selfie-nya menggunakan resolusi 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX596. Kurang apa lagi, kamera belakang, kamera depan udah pakai sensor Sony. Untuk resolusi video kamera selfie-nya di Full HD 60 fps. Nah, ini jarang-jarang nih ada handphone yang bisa di Full HD 60 fps. Kalau saya nggak salah itu Xiaomi 11T Pro itu juga support Full HD 60 fps. Tidak dengan Xiaomi 11T-nya. Dari segi dapur pacu, seperti yang kita sudah bicarakan di awal tadi, Poco F4 GT ini menggunakan chipset paling tinggi dari Snapdragon sampai video ini diupload, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dengan 4 nanometer men. Didukung dengan RAM 12GB LPDDR5 dan internal storage 256GB UFS 3.1. Untuk pilihan RAM dan internal storage-nya ini hanya satu ini ya, Bray, 12GB per 256GB. Kita lihat dari segi harganya sih, untuk dapat RAM 12GB ini udah mantep banget sih, apalagi internal store yang 256 ini cukup gede sih menurut saya. Untuk skor Antutunya dari review di channel lain yang saya lihat, Poco F4 GT ini skor Antutunya mencapai angka 900 ribuan poin ya, hampir 1 juta. Yang artinya HP ini sanggup melibas game-game berat, Bray, seperti PUBG, Call of Duty, bahkan Genshin Impact. Ya emang emblem gaming harus gitu ya, dimaksimalin. Mudah-mudahan nggak ada isu performa ditahan lagi ya, kayak isu di Xiaomi 11T Pro dulu yang waktu baru keluar itu menggunakan Snapdragon Triple X tapi skor Antutunya tidak tinggi-tinggi amat. Beberapa user rasakan juga
ada penurunan performa di saat suhunya naik dulu di Xiaomi 11T Pro. Di Poco F4 GT ini jangan khawatir mengenai panas karena sudah diberikan liquid cool teknologi 3.0 gitu ya Bray. Kita ke kapasitas baterai 4700 mAh. Ya nggak sampai 5000 ya, dimana saya sendiri adalah pencinta kapasitas baterai 5000 mAh. But it's okay karena didukung juga dengan pengecasan cepat 120 watt men. 4700 mAh itu bisa ketutup lah dengan pengecasan yang cepat. Jadi kalau kita lagi main game atau lagi penggunaan biasa habis baterai, ya nggak usah khawatir karena ngecasnya juga kenceng. Dan jangan lupa juga udah USB Type-C. Oh ya, sistem baterainya ini jadi dibagi dua nih Bray. Satunya jadi 2350 mAh. Ini dilakukan untuk pengisian dayanya supaya bisa kenceng banget gitu Bray. Udah 120 watt, baterai dibagi dua, itu kurang kenceng apalagi coba ya kan. Dan juga karena Poco F4 GT ini punya emblem gaming, kabel chargernya yang dicolok ke handphonenya itu modelnya nyamping gitu Bray, model L gitu ya, supaya nggak mengganggu tangan kita kalau pas kita lagi main game dan juga sedang ngecas. Ini seniat ini sih emang Poco itu mendesain kabel chargernya sampai dibikin kayak gitu. Emang nggak sia-sia sih emblem gamingnya sejauh ini ya. Lanjut kita ke fitur lainnya yang disebut sebagai emblem gaming bener itu adalah ini, magnetic pop-up trigger. Ada seperti tombol L1 atau R1 yang seperti di stick PS gitu Bray. Nah di handphone ini ada tuh. Jadi buat yang seneng main PUBG, untuk setting nembaknya itu bisa di tombol L1 R1 nya di Poco F4 GT ini bisa disetting gitu ya. Dan selain itu tombol trigger tersebut juga bisa disetting untuk keperluan lain. Misalnya kalau ditekan 2 kali langsung masuk ke kamera, atau bisa untuk ngidupin lampu senternya. Macam-macam juga kegunaannya di Poco F4 GT ini Bray, bukan cuma untuk gaming doang gitu ya. Kemudian fitur lainnya adanya IR Blaster yang menjadi ciri khas dari handphone Xiaomi dan Poco, masih dipertahankan ya Bray. Thank you buat Poco. Untuk speakernya ini punya 2 tweeter dan 2 woofer, jadi seolah-olah handphone ini punya 4 speaker nih Bray. Udah kebayang dong itu suaranya sebagus apa. Apalagi juga udah didukung dengan sertifikasi high-res audio dan Dolby Atmos. Keren ini, jernih pasti speakernya. Sinyal udah jelas 5G ya Bray, dan ada NFC juga. Jadi nggak nanya-nanya lagi, bang ada nggak NFC-nya? Ada di sini ya. Ya kalau menurut saya untuk harga segini ya nggak mungkin nggak ada NFC dong gitu kan. Sensor sidik jarinya terletak di bodi samping ya Bray, menyatu dengan tombol on off. Ya walaupun layarnya udah AMOLED, masih menyematkan tombol fingerprintnya di samping yang menyatu dengan tombol on. It's okay, ini nggak masalah. Pilihan warnanya ada apa aja nih? Ada 3 warna ya Bray, ada hitam, ada silver, ada kuning juga. Tinggal teman-teman tentukan warna yang teman-teman sukai, terus beli handphonenya. Kemudian kita bahas harga Poco F4 GT ini Bray. Nah buat yang penasaran, untuk satu pilihan RAM dengan internal storage, RAM 12GB dan internal storage 256GB, Poco F4 GT dibanderol dengan harga Rp8.999.000. Lebih murah dibanding kompetitornya ya, Realme GT 2 Pro ya, karena emang beberapa fitur yang ada di Poco F4 GT ini juga tidak setinggi dari Realme GT 2 Pro gitu ya. Dan kesimpulannya menurut saya, sekelas Happy Flagship yang belum ada sertifikasi tahan air, ini sih nggak masalah ya buat saya, karena spek lainnya yang udah dikasih di Poco F4 GT ini juga udah oke dan sebanding sih menurut saya. Sertifikasi IP68 nggak ada itu bukan suatu yang gimana-gimana sih, skip aja. Kalau ada pun itu mungkin bonus aja lah gitu ya. Kalau dari saya sih, kalau tidak memperhatikan fitur dari trigger gitu ya, mungkin saya akan memilih Realme GT 2 Pro yang punya kapasitas baterai lebih besar, 5000 mAh, resolusi layar yang lebih jernih, 2K, terus fingerprint di layar. Ya nggak apa-apa lah walaupun pada akhirnya saya harus nambah sejutaan lagi. Cuman kalau teman-teman lebih memperhatikan aspek gamingnya, seperti adanya lampu RGB, tombol trigger, terus model kabel charger yang berbentuk L, pengecasan cepat 120 watt, maka Poco F4 GT ini adalah pilihan yang tepat sekali. Gitu aja dulu pembahasan Bray Gadget mengenai Poco F4 GT ini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe.